Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dianti. Saya mahasiswa baru Politeknik Negeri Medan tahun 2020. Saya saat ini mengambil jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Manajemen Bisnis. Nah, saat ini saya duduk di kelas MB1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendirikan sebuah CV dan PT. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Aulia Benazira, yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi ini. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, cara mendirikan sebuah CV. Oke, saya akan membahas pembahasan pertama, yaitu bagaimana cara mendirikan sebuah CV. Apa sih itu CV? CV merupakan singkatan dari Common Detailed Penalscape, dan CV juga memiliki arti atau makna yaitu badan usaha. Banyak pengusaha lebih memilih mendirikan sebuah CV daripada mendirikan sebuah PT. Kenapa? Karena alasannya, pajak serta pendirian CV lebih mudah dan praktis daripada pendirian PT. Nah, biasanya CV ini dibuat oleh para pengusaha yang pangsa modalnya lokal dan tidak berniat untuk menerima pendanaan dari pihak asing. Nah, dalam mendirikan sebuah CV ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya adalah modal untuk mendirikan CV tidak pernah terpisah. Jadi, pemilik CV atau orang yang akan mendirikan CV harus menyertakan seluruh modalnya untuk CV tersebut. Lalu, apa aja yang harus diperhatikan? Nama. Nah, dalam membuat CV kita harus menentukan nama terlebih dahulu. Nah, penentuan nama ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 atau sering disingkat Permenkumham. Nah, di dalam peraturan ini tercantum bahwa nama CV tidak boleh sama dengan nama lembaga lainnya, kecuali mendapat perizinan dari lembaga tersebut. Lalu, kita menentukan pendiri CV. Nah, biasanya pendiri CV ini minimal 2 orang, yang mana terdiri atas persero pengurus dan persero komanditer. Nah, persero pengurus itu menjabat sebagai direktur. Apabila lebih dari 1, maka ada direktur utama. Sedangkan persero komanditer itu tidak ikut andil dalam mengurus sebuah CV tersebut, karena dia hanya menyertakan modal saja dan tidak ikut berperan dalam kegiatan usaha yang ada di CV tersebut. Makanya lebih besar tanggung jawab persero pengurus daripada persero komanditer. Nah, perlu diketahui. Lalu ketiga, kita harus menentukan jenis usaha yang akan kita bangun. Nah, ini juga sudah tercantum dalam KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia. Nah, di sini terdapat jenis-jenis usaha beserta kode-kodenya. Nah, yang nantinya kode tersebut akan keluar jika SK dan akte keterangan kita sudah terbit. Nah, yang terakhir kita harus menentukan kedudukan CV kita di mana, di kabupaten, kota, kelurahan, atau kecamatan. Nah, jadi alamatnya ini juga harus lengkap, dimulai dari jalan apa, kecamatan apa, kelurahan apa, dan kode posnya berapa. Dan hal ini perlu karena untuk permudahan dalam proses korespondensi atau surat menyurat ataupun pengiriman barang atas nama CV kita nantinya. Nah, ada juga syarat-syarat lainnya yang harus kita penuhi dalam mendirikan sebuah CV. Ada KTP, kartu keluarga, dan NPWP yang aktif. Nah, jika NPWP tidak aktif, maka NIP kita tidak akan terbit. Jadi, sebelum mendirikan CV, pastikan dulu terlebih dahulu. KTP kita aktif, sudahkah? Kartu keluarga aktifkah? Atau NPWP kita mati apa sudah aktif? Nah, jika sudah aktif, maka kamu bisa mendirikan sebuah CV. Karena nantinya akan ada terbit NIP.
Jadi, kesimpulannya, CV merupakan bentuk badan usaha yang di dalamnya terdapat bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian tugas dan wewenang, di mana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang sudah saya jelaskan tadi, di mana sekutu aktif merupakan persero pengurus dan sekutu pasif merupakan persero komanditer. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara mendirikan sebuah PT. Nah, apa itu PT? PT merupakan singkatan dari perseroan terbatas yang memiliki arti badan usaha milik swasta atau sering disingkat BUMS yang berbadan hukum dengan kepemilikan berupa saham atau obligasi. Nah, dalam mendirikan sebuah PT, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan diperhatikan. Pertama, kita harus menentukan siapa pendiri PT. Nah, pendiri PT minimal 2 orang yang terdiri dari komisaris dan direktur. Jika lebih, maka akan ada direktur utama. Nah, lebih besar atau lebih tinggi komisaris daripada direktur. Nah, pendiri PT juga berhak memegang saham, namun tidak suami istri. Nah, yang kedua, dalam mendirikan sebuah PT harus memperhatikan nama PT tersebut. Nah, nama PT dibuat minimal 3 suku kata dan tidak menggunakan bahasa asing. Lalu, jika nama PT sudah kita buat, lalu kita ajukan ke notaris untuk dicek apakah nama PT kita sesuai dan tidak digunakan oleh lembaga-lembaga lainnya. Nah, yang ketiga yaitu struktur permodalan PT. Di sini ada 2 jenis modal, yaitu modal dasar dan modal yang disetor. Di mana modal dasar merupakan modal yang jumlahnya dicantumkan di akta pendirian PT. Sedangkan modal yang disetor adalah modal yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan operasional di perusahaan. Nah, yang keempat yaitu pembuatan surat keterangan domisili perusahaan, di mana surat keterangan ini nantinya akan menjelaskan di mana PT kita berkedudukan atau beralamat. Nah, biasanya SKDP ini diurus di kantor kelurahan dan berlaku 1 bulan untuk sementara. Nah, SKDP diperlukan dalam pengurusan NPWP. Nah, jika NPWP sudah terbit, maka SKDP bisa diperpanjang. Nah, kita masuk yang kelima, yaitu menentukan jenis atau bidang usaha. Menurut KBLI, KBLI merupakan klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia yang di dalamnya berisi klasifikasi mengenai kegiatan serta aktivitas ekonomi yang berisi kode-kode jenis atau bidang usaha tertentu. Nah, jadi dalam mendirikan sebuah PT kita harus menentukan bidang usaha kita di mana dan berapa kodenya. Nah, yang keenam yaitu akta notaris yang berbahasa Indonesia. Setelah dinyatakan bahwa nama PT bisa digunakan, maka notaris akan membuat draft akta atas nama PT yang sudah disetujui. Yang ketujuh, akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, setelah akta pendirian ditandatangani, maka notaris akan mengesahkan akta ini ke Kemenkumham yang nantinya akan menghasilkan SK Kemenkumham atau surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita masuk yang ke-8, yaitu pembuatan nomor pokok wajib perusahaan atau sering disingkat sebagai NPWP. Nah, NPWP ini merupakan nomor yang diberikan oleh wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi perpajakan. Nah, perlu diketahui bahwa NPWP sangat diperlukan dalam membuat atau mendirikan sebuah PT.
Nah, yang kesembilan adalah pengajuan surat izin usaha perdagangan atau sering disingkat atau dikenal SIUP, yaitu dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Nah, SIUP ini terbagi menjadi 4, yaitu SIUP mikro, SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 yaitu pengajuan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, TDP merupakan tahapan akhir perizinan umum dalam pembuatan PT. Nah, TDP juga merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan sudah melakukan wajib daftar perusahaan. Nah, itu dia syarat-syarat dalam mendirikan sebuah PT serta hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mendirikan sebuah CV serta bagaimana cara mendirikan sebuah PT. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi serta pengucapan kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.